Oke Gunners, welcome back to my VA video anak Arsenal. Seperti biasanya kali ini gue bakal mereview dan preview pertandingan Arsenal yang tadi malam lawan Wolves ya di Molineux Stadion, aka stadionnya Wolves dengan skor 0-2 ya. Dan ya seperti biasa, bagi kalian yang demen atau demen sama preview atau Liverpool gue seputar Arsenal, sorry kalau rame karena ini lagi di warkop. Kalian bisa subscribe, dan kalau tidak ya silahkan nonton video gue yang lain gitu. Oke, langsung aja. Kalian aku ingin mereview ya pertandingan Arsenal semalam yang lawan Wolves, dimana ini benar-benar menjadi sebuah penutup yang manis sebelum jeda libur Piala Dunia ya bagi skuadnya asuhan Mikel Arteta. Nah, di kali ini benar-benar Arsenal menurunkan best starting line up-nya Arteta yang di awal musim ya, yang pada 3-1-nya dengan back kirinya si Zinchenko dan sisanya itu kurang lebih seperti biasa. Nah, sedangkan si Wolves dengan 3-5-2-nya ya, dengan dua penyerangnya itu si Adama Traore dan Gonzalo Guedes, karena si penyerangnya mereka tuh lagi di skorsingnya cedera semua. Nah, yang menarik dari pertandingan Arsenal sepanjang ini adalah Arsenal benar-benar seperti dimanjakan gitu dengan taktiknya Juan Lopetegui, sang pelatih baru Wolves, yang hanya bermain defense counter gitu, nggak terlalu bermain yang high pressing maupun yang menyerang gimana gitu. Padahal aku berharapnya tuh si Juan Lopetegui ini bisa memberikan taktik yang lebih agak nyerang lah, seperti apa yang dilakukan di Sevilla ya, yang agak lebih nyerang lah gitu. Tapi di sini ternyata dia bermain lebih agak parkir bis gitu lah. Tapi nggak bisa dibilang parkir bis juga. Cuman yang agak disayangkan dari Wolves ini adalah mereka sekali nyerang kayak apa ya, kayak mereka sekalinya nyerang itu selalu finishingnya itu jelek gitu. Sekali dia dapat counter itu pas nyampe sepertiganya Arsenal pasti entah assist atau ya entah itu asisnya salah, entah itu keblok, entah itu macam lah, pokoknya nggak ada sampai membahayakan lah. Ada sih beberapa, 1-2 di babak pertama sama di babak kedua, tapi sisanya mereka kayak susah sekali bangun menyelesaikan di sepertiga akhir pas ketika counter attack itu. Lah, beda dengan Arsenal kali ini seperti bermain dengan intensitas rendah, dalam artian maksudnya intensitas rendah ini kayak tempo passingnya atau kayak energiknya itu kurang gitu, lebih bermain pelan, santai gitu. Namun juga dari Wolves juga tidak membahayakan, dalam artian tidak memanfaatkan sistem Arsenal yang kurang intensif ini gitu. Padahal jika mereka bermain sebagai Leeds ini, Arsenal bisa di kewalahan, bahkan bisa kalah mungkin kalau misalkan ini lawannya Leeds, karena ini benar-benar Wolves mainnya santai banget gitu, dan Arsenal benar-benar bermain santai sampai akhirnya ya menciptakan 2 gol itu kan di babak kedua yang diciptakan oleh our captain gitu, Odegaard. Itu di babak kedua. Bedanya kalau di babak pertama benar-benar agak boring jujur sih, agak boring yang sejak menit awal sampai menit ke 35 lah ya. Setelah itu mulai agak lebih menarik intensitas pertandingannya gitu. Berlanjut ke babak kedua juga yang dimana Wolves agak sedikit lebih menyerang gitu daripada sebelumnya, dan Arsenal ya syukurnya lebih bisa perform di babak kedua gitu. Selain pertandingan itu, yang unik adalah bagaimana Vieira itu kesarannya ada progres gitu dalam hal menempati posisinya Xhaka ya, karena aku sempat di babak pertama pas menggantikannya Xhaka aku agak sedikit skeptis gitu, ini bisa nggak ya menggantikan posisinya Xhaka gitu yang lebih naik turun gitu, padahal dia kan sebelumnya seorang playmaker atau gelandang serang yang lebih nunggu di depan gitu, yang areanya itu lebih di depan. Dan terbukti dengan dia bermain di babak pertama menggantikan Xhaka yang di 30 menit babak pertama, karena dia kan menggantikan Xhaka di menit ke-15 kalau salah. Itu dia benar-benar kayak masih struggling ya, masih mencari-cari gitu. Nah, di babak kedua dia benar-benar lebih kelihatan gitu, dalam hal mungkin yang lebih turun itu si Odegaard ya dalam jemput bola gitu, menggantikan posisi Xhaka, sedangkan si Vieira tuh lebih nunggu di depan seperti posisinya Odegaard seperti biasa gitu. Namun
walaupun begitu Vieira benar-benar berkontribusi, terus ngasih kipas, terus memberikan passing yang cukup oke lah, walaupun mungkin nggak sebagus Odegaard maupun Xhaka, tapi cukup ya dibanding Lokonga ya. Karena sendiri Lokonga itu kayak teman-temannya sendiri aja kurang pede kalau mau passing gede gitu, entah kenapa, padahal Lokonga juga nggak buru-buru amat passing, tapi emang dia kayak kurang pede aja teman-temannya ngoper ke dia. Dan juga pergerakan tanpa bolanya Lokonga juga sedikit, aku bilang agak sedikit aneh ya, dalam artian dia kayak selalu seperti pemain yang takut dipassing gitu loh. Dan sekalinya dia dapat bola, dia suka ngasih passing aman gitu, bukan kayak Vieira yang agak sedikit beresiko gitu, seperti kalian lihat di sepanjang 90 menit ini gitu. Dan oke, ini bisa dibilang menjadi penutup yang manis dan menjadi kebahagiaanku sendiri, karena di 2 pertandingan lainnya yakni si City, terutama City ya, itu ternyata kalah di kandang mereka sendiri dengan skor 1-2, dan sungguh benar-benar mengejutkan ya. Setidaknya karena Arsenal setelah Piala Dunia itu bakal menghadapi 5 laga yang bisa dibilang ya, setelah Piala Dunia ini bakal menghadapi 5 laga yang menjadi, ketika 5 laga ini kelar, 5 laga di Piala khususnya, itu Arsenal udah total menjadi 19 laga di Premier League. Karena ini kan walaupun match di ke-16 tapi ada 2 laga yang tertunda gitu, sehingga pertandingannya baru ke-14 dengan ada 5 pertandingan selanjutnya, itu total jadi 19. Harapannya dengan total jadi 19 itu kita bisa menilai pertandingan Arsenal selama separuh musim. Namun yang cukup uniknya adalah di 5 laga ke depan itu lawannya cukup berat-berat. Dalam artian ada Newcastle yang lagi on fire, walaupun secara permainan ya harusnya Arsenal bisa nge-counter ya. Karena ini seperti Spurs KW gitu. Terus yang kedua itu adalah Brighton. Wah, ini benar-benar yang agak cukup membahayakan ya, karena walaupun skuad lapis 2-nya Arsenal itu kalah keok di kandang lawan setengah pemain inti dan setengah pemain lapis 2-nya Brighton di Piala FL kemarin, tapi Brighton walaupun lapis 2-nya main sama lapis intinya itu masih bisa ngelawan gitu, bakal menguasai pertandingan gitu. Ya walaupun tuh gol-golnya dari blundernya Arsenal ya, kebanyakan di FL kemarin. Sedangkan terus ada lagi Spurs di kandang dan MU di kandang di Emirates Stadium. Walaupun itu di kandang, kita nggak bisa ngeremehin MU yang lagi naik turun, karena dia kemungkinan bakal memainkan permainan counter efektif mereka gitu. Sedangkan Spurs mungkin di kandang kita kemarin mereka agak kurang bergerak ya, namun belum tentu Arsenal bisa lebih pede ketika ngelawan Spurs di kandangnya gitu. Walaupun secara permainan mereka lebih bagus ya, bahkan mengalahkan Chelsea yang lagi underperform kemarin di Stamford Bridge. Namun intinya nggak bisa diremehin Spurs, walaupun secara permainan kita Arsenal lebih unggul sih, tapi nggak bisa diremehin gitu. Itu sebenarnya yang cukup karena selain 4 laga penting itu ya, beberapa pemain Arsenal mungkin ya seperti yang telah dipanggil, namun beberapa aja yang mungkin karena ada kemungkinan jadi pemain utama, yakni Xhaka, Partey, Saka sama Gabsus. Itu kemungkinan kan itu beberapa pemain yang cukup vital banget ya, dalam artian pengganti mereka belum sepadan gitu dibanding posisi yang lain. Nah kalau mereka kelelahan kan bisa jadi, bahkan cedera, mungkin amit-amit kalau cedera itu bisa jadi gangguan banget bagi Arsenal di 5 laga yang menjadi pelengkap total 19 laga Arsenal di paruh musim pertama Premier League musim ini gitu. Oke, sorry agak kepanjangan, karena ini benar-benar sebuah penutup yang manis bagi Arsenal, dan semoga libur Piala Dunia ini bisa dimanfaatkan Arsenal dan Arteta juga tim-timnya dengan sebaik-baiknya. Oke, see you in the mungkin selama Piala Dunia aku bakal lebih agak jarang konten ya, dan lebih ngasihin info yang seputar transfer atau apalah mungkin gitu. Oke, see you in the next video.